Ustadz tanya Pak Ustadz gitu ya. Kak Firman kalau misalkan mic-nya ya. Baiklah, acara pagi inti untuk ceramah dan tanya jawab dan langsung ditutup dengan doa yang pastinya. Kita sambut untuk melakukan ceramah kita pada sore hari ini kepada Bapak Ustadz Billy Pratama MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semangat. Di mana-mana kita memulai dalam satu majelis, biasanya karena kita ini orang Melayu, biasa dengan pantun ya. Setuju ya teman-teman ya? Saya anggap teman-teman karena usia kita di mana-mana kami bertausiah ataupun juga memberikan kajian, selalu saja kita awali dengan pantun ya. Walaupun mohon maaf, jangan kuat-kuat dijawab cakepnya ya, bau mulut. Ya, walaupun bau mulutnya itu sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad, atyabun indallah ya birrihil misik ya. Lebih baik di hadapan Allah baunya tadi ya, tapi jangan pula dikuatin ya. Oke, jalan-jalan ke pagar alam, tidaklah lupa membeli kopi. Buat sahabat sekalian yang menjawab salam, insya Allah banyak rezeki. Kuat jawab salamnya, insya Allah THR-nya cepat cair. Mumpung di depan Bapak Manajer, ya, insya Allah THR-nya cair, dapat hadiah, dapat down prize, dan juga dapat hadiah umroh. Daftar DW ya. Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Alhamdulillah. Jadilah gantian pula. Alhamdulillahilladzi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama 'allamahul asma wa asjada lahu wa askanahu jannata daral baqa. فأنفذ فيه ما سبق به القضاء فأحبطه إلى الدنيا دار الابتلاء أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا صوموا تصحوا. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan yang kami takzimi utamanya manajer City Mall, manajer Matahari City Mall Prabu Muli, Bapak Sahroni, betul Bu ya? Ya, alhamdulillah
pertemuan kedua kali, insya Allah pertemuan ketiga kali, dan pertemuan selanjutnya di Mekah Al-Mukarramah, insya Allah. Ya, minimal doa dulu, pengen dulu. Kenapa Pak Ustadz? Karena di antara waktu yang paling mustajab itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabulkan doa itu diantaranya adalah 3 waktu. Ya, di antara 3 waktu itu adalah orang yang berpuasa as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Yang kedua, ya, doanya orang yang terzalimi, maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doanya imam yang adil. Maka doa di antara 3 itu kita yang berpuasa. Maka banyak daripada waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kami hormati seluruh unsur kepengurusan ataupun juga karyawan daripada Matahari Kota Prabu Mulih yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan semoga kalian semua, antum semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan dihindarkan bala, dan berangkat dalam keadaan sehat, pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal. Kemudian yang saya hormati juga MC kita, 2 kali berjumpa beliau MC-nya, insya Allah. Kalau Cak ini MC-nya, insya Allah nanti akan jadi MC di Wali Kota Kota Prabu Mulih. Kalau saya wali kotanya. Ya, alhamdulillah. Yang pertama teman-teman, mari kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah, setidak-tidaknya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Kita basahi lidah kita, kita biasakan lidah kita menyebut nama-nama Allah di bulan puasa ini. Kenapa Ustadz? Dengan kita sering menyebut daripada kalimat-kalimat yang baik itu, maka nanti akan menjadi kebiasaan kita setelah kita melewati bulan puasa. Dan kebiasaan baik itu pula yang akan menjadi penyebab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pada kesempatan ini izinkan kami tak usah lagi perkenalan, tak usah saling tahu, karena lah sama-sama tahu. Ya. Kami mungkin mencampurkan bahasa karena tak lemah dengan Pak Manajer. Beliau pening, mingkak tertawa segala. Dialog anak kurang ajar jina anak buah Tuhan ya deh. Tertawa tersengih kalau ngalok anakku jina ya. Ya, maka saya akan mencampur dan juga membaur dengan bahasa, dan bahasa itu akan menyatukan kita, dan insya Allah tak akan lama. Ini pukul 5:30 lewat. Aku yakin kawan-kawan yang duduklah kelaparan segala-gala, termasuk yang ceramah. Ya, saya di sini bersama dengan teman saya Mr. Wasbi, asli dari Inggris. Beliau kan ini asli orang Sebiau, masih bujang. Jangan dicangahin yang cewek tuh. Biasa biar. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Baqarah. Mungkin kawan-kawan di sini hafal ayat tersebut ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ayat ini teman-teman saya akan bedah dari satu kalimat ke kalimat lainnya, insya Allah berhenti sampai maghrib. Karena saya bedah di pesantren 2 jam. Meningkat aku Ustaz, dah lapar. Yang pertama, lihat di situ teman-teman, walaupun teman-teman di sini, kawan-kawan di sini pasti tidak akan ceramah di dusun, andaikan ceramah di rumah, tapi menjadi bahan pembelajaran untuk kita masing-masing. Ayat itu menegaskan kepada kita, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzi. Ya di situ. Apa biasa kita ya nih? Itulah kata ada benda-benda itu ya. Ya ayyuhalladzi, yaitu kalau istilah bahasa Arab itu menunjukkan manggil. Kalau bahasa tubuh nih, misal aku manggil Fulan bin Fulan, ya Husain, pacak Husain kani para, atau ya Ahmad, pacak posisinya itu tengah,
Ya Aisyah, apakah posisi Najiyah? Maka dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diseru Allah Subhanahu wa taala. Kita kali dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman segala deh. Ya? Yang lain agama Islam beriman dengan agama kita dengan agama Islam beriman. Ada yang tak puasa yang jentan datang bulan. Aku khawatir gila bertemu dengan kanca di jalan itu, Pak. Mohon maaf, besak tinggi begodek, ngudut rokok jarum pula. Ya tak kurang-kurang awak begodek. Nah, nutus di pucuk rumah oi mang jekulah tua aku malaikat ku tarik nyawa kamu. Ya, maksud kita itu apa, Pak? Malu dengan diri kita sebagai orang Islam. Maka di situ, Pak, wahai orang-orang yang beriman, maka yang beriman itu dipilih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, saya nak tanya kawan-kawan yang cewek, apa itu puasa? Menahan nafsu. Apa lagi? Lapar. Balik duit. Apa lagi? Lelan. Ya. Maka di sini kata para ulama, puasa itu artinya adalah al-imsak. Apa artinya? Apa? Al-imsak. Imsak itu tabiat, ya. Al-imsak. Apa itu al-imsak? Anil akli wasyurbi wal jima'i. Ya, menahan daripada akli, makan, wasyurbi, minum, wal jima'. Apa jima'? Berhubungan suami istri. Tersengih mamang itu ya. Ya, berhubungan suami istri. Ya, ladas disebut jima' ya. Ya, dan hubungan suami istri. Ustaz, mak mana Ustaz kalau tak terkenang di siang hari, tak kata gewe di mana itu? Ya, kata para ulama tetap ia jatuh kepada harus mendapatkan daripada sanksi berupa kafarat. Itu, ya. Kemudian apalagi di dalam berpuasa ada rambu-rambu yang perlu kita jaga. Kawan-kawan, mohon maaf, banyak di antara kita yang berpuasa itu cuma menahan lapar dengan haus biar. Betul? Ya Allah, laparnya aku pedih hatiku Nabi. Ya Allah, nak muntah aku. Ada yang cak itu, ya. Makanya dalam satu riwayat ada seorang perempuan doiko, ya. Ada laki-laki sahabat ngelapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, aku mendapati dua wanita laknat mati gara-gara kausan. Ada di sini. Pokoknya kelek. Ya, cangai muka yang paling pucat, kemudian gincu nalah kecut pula. Itu pertanda lah hendak berbuka, ya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, panggil orang doiko itu. Maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta ambilan daripada cangkir, kalau bahasa kita gelas. Minta ambilkan cangkir dan gelas. Ketika diambil cangkir dan gelas, maka kata Rasulullah muntahkan. Termuntah daripada cewek yang pertama itu keluar daripada nanah, keluar pula daripada darah, keluar pula sebagian daging-daging, keluar pula daripada hal-hal yang keluar dari perutnya. Kemudian betina cewek yang sikoknya dipanggil lagi. Uji Nabi panggil yang sikoknya itu, muntah sama persis. Apa dia mengenai Nabi Muhammad? Kanilah gewe betina yang puasa tapi tak meninggalkan perkara yang dibenci Allah. Apa itu? Ngalo anura, ngupatan. Ya, tuh. Ya. Yang gelak ngupatan saling tuleh. Aku tadi ngaluan bepakmu ni centang kan? Ya, tuh. Kembali kepada pembahasan. Al-imsak menahan daripada lapar, haus dan jima dan segala sesuatu yang membatalkan kita berpuasa. Nah,
Di situ kata para ulama, yang pertama, fayambaghi lis-shaim ayyukaffa lisanahu. Seharusnya, sepatutnya orang yang berpuasa itu bahasa kita itu menahan, yukaffa, menahan lisannya daripada perkara yang tak ada manfaat. Ya, makanya kata Pak Manajer tadi, Pak Ustadz, mak mana cara ghibah itu diganti ghibah yang positif. Mak mana lah hijiku yang positif ghibah itu ya. Penting aku mikirin ghibah yang positif itu ya. Ya. Maka mungkin dengan cara bagaimana Pak Ustadz? Ketika dalam keadaan berkumpul, kalian bertanya satu sama lain, kau nak berapa juz khotam? Alhamdulillah setengah juz. Iya, wala besar lah tua setengah juz. Mati dia kau ni. Ya, ada lagi yang kecil pendek bertanya, lah berapa juz? Alhamdulillah, aku dah khotam 13 kali. Wah, mantap. Ada yang bahayakan ni, awaklah tua, khotam tak ada, tak gelak sembahyang, kepengen masuk surga. Ya, tuh. Nah, kemudian ya, setelah menjaga daripada lisan, maka menjaga juga daripada anggota seluruh badan kita. Mohon maaf ya kawan-kawan, kita main HP ya, main HP. Kadang kita di bulan puasa lebih banyak scroll di IG, apalagi yang jantan. Kapan terkelak cewek yang agak bening dikit, ay kelak dulu di skip weh. Ya Allah, alangkah cantiknya ya Allah, semoga jadi jodohku. Yang cewek juga mak itu ngeliat apa-apa Korea yang kualuan waktu itu apa-apa Korea, Masya Allah alangkah putih naik. Kalau mandi pakai susu orang ini. Ya, maka yang seperti itu dihindarkan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang tak katik manfaat baginya. Jadi kawan-kawan yang begawe di Sikane, yang bekerja di Matahari, ketika melayani pelanggan, ya senyum, gok gigi kuning, tak apa-apa, ngomong tak masalah. Kenapa? Karena itu di antara hal yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi minta bertegak berjam-jam itu, ya Allah, alangkah penat nawak puasa, perut keroncongan, kelek Pak Manajer duduk di ruangan. Wih, kau Pak Manajer, ada yang Pak ya. Ya. Nah, maka yang seperti itu dibuang kawan-kawan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar, dan betapa banyak orang yang sembahyang tarawih hanya mendapatkan begadang saja. Jadi kawan-kawan, kalau bisa puasa kita ini lebih baik daripada tahun kemarin. Bukan sekedar puasanya, tapi bagaimana kualitas puasa kita. Mohon maaf, Pak, izin Pak, nak ke kamar mandi sakit perut Pak. Tayona lah ada es minum pengjentan biasa berdina, aku yakin tak ada. Apalagi yang cecaan pucat dikit, oh ya Allah payah dan Pak tak kerawan lah minum es di dalam kamar mandi. Tuh ya, maka kita tingkatkan daripada kualitas puasa kita. Kemudian di situ, kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, agar kalian masuk kepada kelompok yang bertakwa. Kalau kita sudah masuk kepada kelompok yang bertakwa, maka itulah sebaik-baik perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama kawan-kawan, apakah kita dipastikan tahun depan masih bisa bertemu dengan puasa? Ada yang menjamin? Tidak ada yang menjamin kan? Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, buatlah perkara yang baik hari ini seakan-akan engkau akan mati esok hari. Sembahyang maghrib nanti, khusyuk nian sembahyang tu dihayati nian, mempacak titik anak yang mata Enggak baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, titik yang mata. Aku yakin titik yang mata tu gara-gara dipotong gaji. Ada? Maka kita hayati. Kalau setiap waktu kita benahi, kita perbaiki, maka insya Allah nilai ketakwaan kita akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, iman itu kan naik dan turun. Betul lah kira-kira?
Iman itu naik dan gak tak lemak duduk ni kat awak kecil pendek duduk kan. Nah, iman itu kawan-kawan itu kadang naik kadang turun. Maka yang jadi pertanyaan kita, bagaimana iman ketakwaan kita meningkat di bulan puasa? Betul tak kira-kira? Ya, maka kata para ulama, kalau iman itu pengen naik, al-iman yazid bitta'ah, maka dengan cara kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, kalau waktu sembahyang sembahyang. Kalau misalnya disika, tak tahu di sini Pak, sholat tarawihnya ada Pak? Kate, maka pulang dari bekerja sembahyang kan ini tak ada, sembahyang tak ada, puasa itu dari mana kate gewe? Ya, itu rugi dewe. Ya, ibaratnya kita ya begewe tapi tak kena gaji, lemak deh. Namun pacak puasa berjalan, sembahyang berjalan. Yang kedua, iman itu bisa turun yanqus bil maksiyah, dengan kita suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan puasa itu rata-rata kata para ulama, ketika orang itu sedikit makan, sedikit mengkonsumsi makanan, maka nafsunya itu pun akan menurun. Benar tak kira-kira? Yang jantan-jantan Jiyo nak mikirin dengan betina bulan puasa, awak dewek lagi tak turun lesu. Benar tak? Berjalanlah lesu, apalagi keluar hangat minta ampun. Ya, mandi dalam kali dingin Pak. Cak mana mandi neraka? Kepengen masuk neraka? Maka pengen lajulah. Dah? Tuh. Nah, dari situ kita perlu memahamkan dua hal. Maka kita lakukan ketaatan dan kita hindarkan kemaksiatan. Itu baru dibahas ayat nama, ya. Nah, jam berapa Pak? Ya lama, tenang biar. Insya Allah sampai biar. Nah, ayatnya tadi dalam pandangan para ulama tafsir. Nah kawan-kawan, yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita orang yang berpuasa itu adalah orang yang mampu menahan daripada dirinya. Sabar. Betul ya? Sabar. Cokah mentak sabar. Tak makan, tak minum, kurang tidur, bertegak tulah, berbuka jam 6 liwat, awaklah pening balik ke rumah terkapar. Benar tak kira-kira? Dan itu setiap hari kita lakukan. Maka disitulah disebut kata para ulama, bulan puasa itu adalah bulan yang di dalamnya ada upaya kita melatih kesabaran sebagai manusia. Yang kedua, di bulan puasa kan kata para ulama tafsir adalah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana al-wisadah, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Makanya kawan-kawan dianjurkan, bahkan Rasulullah mengajarkan ketika di bulan puasa perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah memberi makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, apalagi yang cewek-cewek, misal nak berbuka saling injek pemakan. Jangan nganjuk yang gentan. Nah kak, kan ini ada berbukan dikit, makan yo telan, mentah lemak pahit, menmasa makan yo. Ay kak, jangan kak agak masin telan yo, karena jentan tadilah kelimat gelak dengan betina tadi. Ya Allah deh, alang kelemak masakan kamu kani. Tak sia-sia nian aku marahi kamu 12 tahun. Ya. Nah, di situ ya, bahkan kata Nabi Muhammad di keterangan oleh para ulama, orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang diberinya yang berpuasa tadi. Yang kedua, orang yang memberikan daripada buka puasa tadi,